bertemu lagi bersama saya Limayati. Kali ini saya nggak sendirian yo teman-teman. Kali ini kita ditemani oleh salah satu siswa berprestasi yaitu Fatma. Halo teman-teman semuanya. Salam kenal, aku Fatma. Fatma ini adalah salah satu delegasi program Cair ASEAN yang ada di Singapura dan Malaysia. Ya, betul kan Mbak Fatma? Benar banget Mbak Delima. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang program itu kali ya. Yeah. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak Fatma, aku boleh tanya-tanya sedikit gak sih? Boleh, banyak juga boleh, nggak apa-apa. Kalau kebanyakan nanti bosan ya nonton. Oh ya, oke. Apa tuh pertanyaan? Pertanyaannya tuh gimana perasaan kamu bisa terpilih menjadi salah satu delegasi itu? Oke. Jadi teman-teman semuanya, sebelumnya aku adalah salah satu delegasi dari 39 orang. Ya, itu tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan aku salah satunya yang dari Jawa Tengah. Dan teman-teman semuanya, kalian pasti bakalan gimana sih perasaannya Fatma gitu kan ketika terpilih menjadi delegasi dari Jawa Tengah untuk maju ke program Cair ASEAN di Singapura, Malaysia tanggal 3 sampai tanggal 7 Februari kemarin. Tentu perasaannya Fatma sangat-sangat senang ya. Kenapa? Karena ini kali pertamanya Fatma dapat prestasi internasional, karena selama ini masih dalam ranah kabupaten, nasional ada juga, cuma kalau yang internasional belum ada kan. Jadi ya udah deh guys, ternyata dapat nih, masya Allah, terima kasih banyak gitu. Dan akhirnya kesimpulannya Fatma senang sih, bangga juga gitu kan untuk mewakili Jawa Tengah untuk maju ke program Cair ASEAN ini gitu Mbak Adel. Apa yang membuat tertarik ikut ini Mbak Fatma? Oke, dasarnya ya kenapa Fatma bener-bener berani buat ikut program internasional ini. Apalagi bisa dibilang ini aku ikut aja, banyak orang yang belum tahu ya. Tahu-tahu udah boom, Fatma lolos, apa ini kan, kapan prepare-nya, kapan nih gitu. Jadi terkait dengan pertanyaannya Mbak Delima tadi, dasar kenapa aku ikut program internasional ini, yang pertama karena di bulan September itu aku sadar kalau di tahun 2024 itu kayaknya tahun terakhir aku di kelas 12 ya kan, karena Desember itu udah pengumuman eligible, habis itu persiapan SNBP, SNBT sama yang anak SMA, SMK itu kan pada PKL ya kan, sibuk juga. Jadi di bulan September itu aku sadar, dan terus akhirnya ya udah deh, bulan September sampai bulan Desember itu aku ke Perpusda terus buat apa? Buat ini apa namanya? Isi daftar isi apa aja yang memang bisa aku ikut program-programnya. Jadi aku hanya punya 2 sertifikat nasional dan kurang 1 sertifikat supaya aku bisa ngecantumin di SNBP yang 2025 gitu. Jadi aku manfaatkanlah waktu di bulan September sampai bulan Desember itu untuk selalu persiapan. Aku ada daftar 13 program yang waktu itu aku daftarkan diri gitu kan. Terdiri dari beasiswa ada, kedutaan nasional juga ada, terus ada lagi itu yang beberapa program internasional. Dari ke-13 itu, yang lolos itu sebetulnya ada juga Mbak Delima. Salah satunya ini Cair ASEAN ini, Changemaker Indonesia. Itu satu. Yang kedua itu dari Youth Learning Summit itu. Dan kenapa itu dasarnya ya? Yang pertama, aku mau sertifikatku ini bisa aku lampirkan ketika aku mendaftarkan diri di SNBP 2025. Intinya bekal untuk maju ke universitas gitu lah, simpelnya gitu kan. Gitu. Dan yang kedua juga, aku juga mau ngebuktiin bahwa anak 16 tahun itu bukan hal yang tidak mungkin untuk dapat prestasi skala internasional. Itu bukan hal yang tidak mungkin, karena semua itu bisa terjadi karena kita ada usaha ya kan Kak Delima ya. Ya benar banget. Ada niat, ada doa, ada realisasinya juga. Kan? Gitu. Oh ya, terus tadi kan pertanyaannya Kak Delima itu, emangnya program internasional yang aku lolos itu ada apa aja gitu kan. Yang pertama, Changemaker Indonesia Cair ASEAN itu tanggal 3 sampai tanggal 7 Februari 2025 ini. Dan yang kedua itu Youth Learning Summit
itu pelaksananya tanggal 22 sampai 20 berapa gitu ya, di bulan Kemana? Februari sama. Kemana itu? Iya. Itu sama juga di Singapura. Tapi kalau yang kedua ini aku nggak ambil. Kenapa nggak diambil? Karena pelaksanaannya itu ini dasar juga ya, dasar untuk aku ikut program internasional ini juga kan tadi kembali lagi ya, sertifikatnya mau aku lampirkan di SNBP. Sementara pendaftaran SNBP itu ditutup tanggal 18. Oke, kalau yang program Cahaya ASEAN aku bisa ikutin tuh karena sertifikat turun sebelum tanggal 18, ya kan? Ya, tapi kan nggak apa-apa ikut, bisa jalan-jalan ke Malaysia lagi, ke Singapura lagi gitu. Benar, sebenarnya itu juga bisa sebagai pengalaman lagi gitu kan. Tapi aku manfaatkan waktu untuk belajar SNBT juga. Oh, gitu. Cukup jangan terlalu dimaksimalkan di situ, tapi aku juga bagi-bagi ke hal yang lain juga gitu. Tapi kamu kok bisa tahu ada program-program kayak itu gitu. dari mana? Dari mana ya? Di bulan September sampai Desember itu kan aku pulang sekolah sore kan? Iya. 4 sore tuh. Habis itu aku ke Perpusda sampai malam. Itu ngapain aja sih Fatma gitu? Cuma nyari informasi program-program. Alhasil Fatma dapat informasi beasiswa tadi. Walaupun Fatma nggak lolos ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting Fatma dapat informasinya dan Fatma udah ngecoba usaha buat daftarin diri dan mengikuti seleksinya dan alhamdulillah nggak lolos. Tapi nggak apa-apa, setidaknya lolos 1-2 program tadi itu udah alhamdulillah ya, lumayan bersyukur gitu. Terus bisakah kamu ceritakan tentang perjalanan orang kamu ini pas di sana gitu? Oh oke. Perjalanannya kira-kira kegiatannya apa aja ya gitu ya? Oke, aku bisa jelasin. Tanggal 2 itu aku berangkat ya dari Kendal menuju ke Bandara Internasional Airport Soekarno-Hatta di Jakarta. Habis itu take off itu hari tanggal 3 jam setengah 6 pagi itu take off. Jadi aku nginep di bandara dulu. Terus kamu ke sana sendiri atau dianterin atau gimana gitu? Sebenarnya kalau itu dari pihak sekolah udah ini mempersiapkan siapa yang harus menghantarkan Fatma sampai ke airportnya, ke bandaranya. Berarti dari sekolah ada yang nganterin? Benar. Atau orang rumah yang nganterin gitu? Gini, cuma karena tadi dari pihak sekolah tuh ternyata ada kendala dalam ranah pihak sekolah yang tahu lah gitu, ada kendala gitu kan. Jadi pihak sekolah mendukung dalam bentuk dana gitu. Dan akhirnya Fatma berangkat sama ayahnya Fatma sampai ke stasiun sih. Habis stasiun Ulari kan, dan habis itu langsung aku berangkat dari stasiun Ulari ke Pasar Senin. Habis itu langsung ke bandara, nginep di sana sampai panik juga sih gitu. Dan habis itu take off kan pagi banget ya, itu kan pagi banget, sejujurnya itu gak tidur. Nginep doang sih di sana, sekedar persiapan ini presentasinya doang. Habis itu besok paginya itu tanggal 3 berangkat tuh ya kan, take off dari Jakarta menuju ke Singapura langsung. Itu nggak lama, paling sejam 1,5 jaman gitu. Dan habis itu kita sampai di Singapura tanggal 3-nya itu langsung kita menuju ke ini beberapa destinasi yang ada di Bandara Changi Singapura. Itu kan ada semacam itu apa namanya, Jewel Changi itu kan, dan ada beberapa destinasi yang memang ya eman-eman banget gitu loh kalau kita nggak ke sana gitu kan, sekalian memaksimalkan waktu gitu biar efisien. Dan habis itu kita langsung menuju ke National University of Singapore, yang mana kayaknya Mbak Delima juga udah tahu kalau NUS itu adalah university top berapa ya, top 8 di dunia gitu kan, dan top pertama kalau nggak salah, tolong dikoreksi ya, itu top pertama di Asia kalau nggak salah seperti itu. Nah kita di sana tuh kita sosialisasi ke Delima, kita di semacam kunjungan studi, tahu kan ya? Ya tahu. Ya kita diperkenalkan lah di sana gedung-gedungnya, terus pelajarannya, terus gimana sih anak internasional itu supaya bisa join menjadi mahasiswa di sana. Kamu tertarik nggak jadi mahasiswanya sana? Tertarik, cuma untuk sekarang jangan dulu deh. Kenapa? Kenapa ya? Karena ranahnya Fatma bukan dalam bidang sains. Sementara NUS itu kan terkenal dalam bidang sains ya, gitu. Jadi Fatma ada inilah opsi university yang lainnya lagi gitu. Oke, tadi kita sampai ke NUS ya. Yeah. Habis itu
langsung muter-muterin karena satu hari doang di Singapura gitu kan. Jadi kita setelah di NUS itu kita muter-muter di beberapa semacam ikoniknya di Singapura. Nah habis itu malamnya kita kita langsung menuju ke Kuala Lumpur, masuk ke Malaysia. Dari Singapura ke Malaysia naik apa? Itu pakainya transportasi darat ya. Kenapa? Karena Singapura menuju Malaysia itu sejujurnya cepet, karena emang ya berhimpitan banget itu mereka kan. Itu kita masuk ke Kuala Lumpur, habis itu malamnya kita istirahat di apartemen. Jangan tanya nama apartemennya apa ya. Oke. Kita istirahat di apartemen teman-teman. Di apartemen, habis itu besoknya itu berarti tanggal 4 ya. Kan? Oke. Tanggal 4-nya itu full day itu acaranya programnya adalah kita menuju ke pabrik coklat yang memang sudah famous di Malaysia. Namanya adalah pabrik Barrels Chocolate. Enak nggak coklatnya? Enak banget. Ada ini variasi coklatnya itu bermacam-macam. Kamu mau? Mau. Dibawain? Enggak banyak sih. Aku bawa beberapa doang. Ya, nanti kalau mau aku kasih ya. Ya siap. Oke. Bentar, tadi kembali. Ya intinya satu hari itu kita di Barrels Chocolate. Untuk apa? Kita mempelajari tentang percoklatan ya. Percoklatan jadi jenis coklat. Terus gimana produksinya supaya yang tadinya coklat itu masih sebagai buah coklat biasa, habis itu bisa jadi sebuah jajanan coklat yang manis gitu. Ada yang pahit juga, tapi sejujurnya aku suka dua-duanya sih. Tapi aku bawanya tadi yang manis doang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kembali lagi, abis itu selesai tuh hari kedua program di sana di Malaysia itu selesai jam 6 sore. 6 sore yang mendekati malam ya. Abis itu kita kembali lagi ke apartemen dan hari ketiga berarti tanggal 5. Bener kan? Bener banget. Ya, soalnya Oke, kita kali ini bener-bener bau ya teman-teman. Bener. Tanggal 5 itu tuh programnya. Nah ini udah mulai agak-agak bener-bener padat ya. Pusing lumayan gitu. tapi kan senang bisa jalan-jalan. Iya juga, tapi pusing iya. Tergantung ya. Jadi di tanggal 5 itu kita ngapain aja? Pertama kita menuju ke University of Selangor. Habis itu di University of Kebangsaan Malaysia. Kita di sana ngapain? Kita sama kayak tadi sih di NUS itu kita mempelajari lebih ke kunjungan studi, benar gitu kan? Kita mempelajari itu di university itu seluk-beluknya program beasiswanya apa aja supaya anak-anak internasional ini, karena kenapa sampai dari tadi sebutnya anak internasional, karena bukan orang asli Malaysianya ya. Jadi nyebutnya anak-anak internasional dari Indonesia ini supaya bisa menjadi mahasiswanya sana tuh gimana sih caranya, dan tadi tuh gampang loh. Tapi bener, aku belum bisa nge-spill sekarang ya. Oke, lanjut lagi. Intinya di hari tanggal 5 itu kita full ke University of Kebangsaan Malaysia sama University of Selangor teman-teman. Dan habis itu di hari selanjutnya di tanggal 6 ya. Di tanggal 6. Di tanggal 6 itu sebenarnya masih sama aja sih. Kita menuju kunjungan studi ke University of Kuala Lumpur sama University of Malaya. Nah, di sana sebenarnya programnya itu masih sama kayak di hari-hari sebelumnya gitu kan. Berarti cuma kunjungan gitu. Katanya ada presentasinya juga. Itu presentasinya di hari keberapa itu? Di mana? Oke. Itu di hari kelima, hari terakhir. Ini kan masih tanggal 6 ya. Tanggal terakhirnya itu ada di tanggal 7 gitu. Oke, teman-teman. Di tanggal 7-nya itu kita full buat presentasi. Kita menuju dari apartemen menuju ke International Youth Center. Nah, di situ tempatnya buat presentasi, teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek di lokasi ya kalau ada. Ya pasti ada lah gitu. Di International Youth Center itu pertama kita dikumpulkan, habis itu dalam satu ruangan bersama panitia, bersama juri juga gitu buat menilai presentasinya kita. Dan habis itu sebenarnya ini tuh udah dibagi menjadi 6 tim dan masing-masing timnya itu ada 6 orang ya. Jadi ada beberapa tim yang memang
ada 7 anggota gitu, karena tadi kan 39 ya. Jadi ya emang harus gitu teman-teman gitu. Habis itu kita dikasih pengarahan dulu 45 menit untuk kalian mempersiapkan PPT, materi gitu kan, hasil risetnya. Jadi hari pertama, hari kedua, 3 dan 4 itu kan di Singapura sama Malaysia ya. Iya. Sebenarnya itu bukan sekedar untuk kunjungan studi doang, karena di situ kita juga dikasih tugas untuk semacam inilah, menganalisa riset kecil-kecilan di sekitar untuk tema yang sudah diberikan oleh masing-masing kelompoknya. Karena kebetulan di kelompoknya aku kelompok 1 tuh kebetulan. Gitu kenapa ya? Apa karena aku namanya A, depannya Izatul Fatma gitu ya? Aku nggak tahu. Tapi di kelompokku itu kebetulan aku menjadi seorang presenternya juga, dan tema yang dibahas topiknya itu adalah no poverty. Apa itu? Tanpa kemiskinan. Oh iya. Tujuan pertama di Sustainable Development Goals 2030. Tuh, pembangunan berkelanjutan itu kan ada 17 tujuan ya. Dan yang pertama itu adalah no poverty, itu adalah tanpa kemiskinan. Nah, itu topik yang bener-bener dibahas sama kelompoknya aku. Nah, untuk bisa menunjukkan bukti-buktinya, data-datanya, angka-angkanya, hasil-hasilnya tadi di hari pertama 2, 3, 4 itu kan riset tuh di Singapura, Malaysia berdasarkan dengan tanpa kemiskinan yang nantinya bakalan dipresentasikan juga di presentasinya kita gitu. Terus habis itu kan 45 menit ya, sebenarnya itu waktu yang bener-bener Lama? enggak sih? Enggak, itu sangat lama. Soalnya kan sudah mau 1 jam. Iya, tapi kan itu buat gini loh, KD5. Jadi 45 menit itu waktu untuk kita mulai dari 0 persiapan media presentasinya. Ya. Briefing Tapi kan banyak orang yang di sana. Bener, ada 6 orang dalam satu ruangan. Nah, itu berarti lama. Soalnya 1 jam. Oh gitu, enggak 1 jam ya, 45 menit bukan Kan 45 menit udah mau 1 jam. gitu. Kan tadi kamu bilangnya internasional kan. Berarti yang datang itu bukan cuma orang Indonesia doang atau cuma Indonesia doang? Sebenarnya kalau itu ya dari Indonesia semua untuk pesertanya gitu. Delegasi yang terpilih itu semua dari Indonesia, dan yang mana Fatma itu termuda ketiga. Berarti ada yang lebih muda? Ada. Umurnya sama 16, cuma beda bulan doang. Oh, beda bulan Beda doang. bulan sama beda tanggal gitu ya. Sama-sama 16 cuma beda bulan beda tanggal gitu. Dan habis itu 45 menit buat prepare, dan habis itu kita langsung menuju ke sesi presentasinya. Nah, ini sesi yang sejujurnya ini deg-degan ya, karena ada jurinya juga dan ada dilihat sama para delegasi yang lain juga gitu. Habis itu kita presentasi, kebetulan aku waktu itu pasangan untuk aku presentasi itu dia dari lulusan S1 ilmu komunikasi. Masya Allah. Mana IPK-nya 4. Aku disandingkan dengan kakak yang Masya Allah banget. Jadi aku belajar banyak banget hal-hal tentang menjadi seorang presenter itu sebenarnya kayak gimana sih gitu kan. Habis itu kita selesai presentasi, dan habis itu ada sesi untuk penganugerahan delegasinya gitu. Dan habis itu ada sesi tukar kado, dan selesai kita pulang menuju ke bandara masing-masing gitu. Apa pelajaran paling berharga yang kamu dapatkan dari pengalaman itu tadi? Oke, pelajaran yang paling berharga Fatma ambilnya dari segi ini dulu ya, perjuangannya Fatma dulu gitu kan. Jadi perjuangannya Fatma itu mengajarkan bahwa walaupun kita bukan dari anak yang dari seorang keluarga yang memang sudah mengarahkan, karena kebanyakan orang mengiranya Fatma diarahkan sama orang tuanya, Fatma diarahkan sama Tapi sebetulnya kamu mengarahkan sendiri. Iya. Oh, guys, keren. Terima kasih Kak Delia. Jadi Fatma dapat infonya sendiri, inisiatifnya muncul itu juga karena diri sendiri juga ya. Dan habis itu tadi kan apa namanya? Apa tadi pertanyaannya Kak Delia? Pengajaran penting ya, pengajaran berharga. Iya. Pengajaran berharga dari program ini. Yang pertama, itu ketika aku mendapatkan program ini, ternyata walaupun kita bukan dari keluarga yang memang sudah fokusnya dalam ranah pendidikan, itu kita bisa loh untuk benar-benar
kompeten dalam ranah pendidikan. Kalau memang kita ada usaha, ada niatnya juga, itu pelajaran pertama yang penting banget bagi aku. Pasangan tuh kamu tahu kamu lolos program ya. itu ya. Gimana? Senang banget beneran. Kamu dapat info ini dari mana? Kamu dikasih hadiah atau gimana gitu nggak sama orang tua? Kalau bentuk dana itu iya ya, sebagai uang sakuku untuk menuju ke sana ya. Selain uang saku kayak dikasih apa gitu, tanda aduh anak aku pintar gitu. Apa ya? Mungkin itu saat aku ulang tahun sih, kayak disatuin gitu. Gitu. Bentar, tadi pelajaran ya. Jadi pelajaran yang pertama itu tadi. Terus pelajaran yang kedua, ini di Singapura dan di Malaysia itu mereka orang-orangnya SDM-nya, sumber daya manusianya. Itu definisi negeri yang benar-benar rapi. Yang di Singapura ya, itu rapi banget. Bener. Kita juga rapi. Kita rapi di titik-titik tertentu. Titik-titik tertentu. Ya, kamu kan juga di sana nggak tahu kan di mana letak buruknya. Pasti kan kita kan sebagai tamu untuk datang ke sana, jadi kan yang didatangkan cuma yang rapi-rapi. Kalau orang luar negeri datang ke Indonesia juga sama, yang didatangkan paling yang rapi-rapi kayak di Jogja. Nah, Jogja itu sangat rapi. Ya, Jakarta juga Bali rapi. juga Ya gitu. itu. Sebenarnya di Singapura kan dari segi dari kita kan. Sebenarnya di Singapura itu tahun 2022 mereka udah pemerintahannya udah berhasil mengantisipasi tingkat kemiskinan di Singapura sampai 0% gitu loh. 0%, bener-bener 0% itu. Menurut data seperti itu gitu. Dan ketika aku melihat di sana juga memang orang-orangnya juga tertata, nggak ada yang nyerobot antrean, dan memang di sana tuh bersih banget. Beneran kita ngebuang sampah sembarangan aja tuh udah kena denda berapa dolar ya, aku lupa. Aku nggak ngelanggar ya, cuma aku tahu informasinya dari beberapa internet gitu, dari internet gitu. Kalau di Malaysia itu sebenarnya di tahun 2022 mereka itu berhasil mengikis tingkat kemiskinan itu kisaran angka berapa ya? Aku kurang tahu, tapi tolong apabila salah tolong dibenarkan aja ya. Perakiraan itu di angka sekarang sisanya masih ada 8% tingkat kemiskinan. Kalau salah bisa diperbaiki ya teman-teman ya, karena aku sedikit lupa gitu. Jadi kalau di Malaysia itu masih ada tingkat kemiskinan. Cuma perbandingan antara tingkat kemiskinan di Singapura, Malaysia sama Indonesia itu jauh banget. Gitu. Di Indonesia aja tingkat kemiskinan itu kalau dilihat berdasarkan data, kayaknya teman-teman bisa melihat sendiri deh perbandingannya seberapa jauh, seberapa anjloknya gitu. Nanti kan. kita lihat di Google masing-masing aja ya. Gak usah dengan bener ya gitu. Jadi ya memang perbandingannya jauh banget gitu kan. Ya berarti ini lebih tepatnya yang kamu dapat yang paling berharga pas waktu studi itu apa? Yang paling berharga adalah orang di sana itu benar-benar definisi orang yang rajin banget dan tertata, rapi. Definisi mereka itu definisi negara yang udah maju banget gitu. Apa saran atau pesan yang ingin kamu sampaikan kepada generasi muda yang ingin bergabung menjadi seperti kamu gitu? Gitu. Oke. Pesan aku untuk teman-teman semuanya yang sedang menonton dimanapun kalian berada, entah itu kalian posisinya statusnya sebagai mahasiswa atau pelajar, aku hanya berpesan untuk kalian, tolonglah, Indonesia ini adalah negeri kita bersama, negeri kita yang kita cintai bersama. Walaupun ada beberapa kendala di dalamnya, tapi kita sebagai anak muda ini kan generasi emasnya ya, benar kan, bonus demografi gitu kan. Sebagai anak mudanya, tolonglah kita prihatin sedikit kepada negeri kita tercinta ini. Makanya dengan keprihatinan itu, ayo kita realisasikan, kita alokasikan dengan apa? Dengan kita yang pertama, sebenarnya dari segala apapun itu yang paling penting itu adalah dampaknya gitu. Dampaknya itu terserah kalian mau gimana caranya supaya kalian bisa menuju untuk bisa berdampak. Salah satunya dengan berprestasi itu bisa, berorganisasi juga bisa gitu. Jadi tetap semangat buat teman-teman semuanya. Apapun jalan yang kalian pilih itu adalah jalan yang terbaik buat kalian semuanya. Oke, terima kasih banyak ya Fatma udah sharing pengalaman pada hari ini. Nah teman-teman, gimana nih podcast pada siang hari ini? Jangan lupa pantengin terus YouTube SMKJ TV dan nonton podcast yang lainnya. Saya Trimayati dan kru pamit undur diri. Dan saya Aizatul Fatma Farika juga pamit undur diri semuanya. Sampai jumpa.